Yo, kembali lagi di podcast Nata Kata. Ya, kita balik lagi di seri apa nama seri kita? Saya open minded. Saya open minded. Ya, seperti apalah kayak moto kita nih mencoba jadi orang yang open minded. Iya. Karena dituntut sama lingkungan untuk menjadi open minded ya. Untuk masyarakat untuk bisa menanggapi isu sosial dengan open minded. Iya, benar. Makanya dari itu di Twitternya lagi rame nih. Apa tuh yang ramai? Ini tentang kasus, bukan kasus sih. Nggak kasus lah ya. Apa ya? Statement yang cukup kontroversial. Statement kontroversial di Indonesia, tentunya. Indonesia. Ya tentang hal baru juga ya. Kita juga baru dengar tentang child free. Ini yang ngemukakan itu pertama kali si Gita Savitri. Nah, yang jadi kontroversi itu karena apa ya? Ya, karena dia ngungkapin dia ingin child free itu orang malah kayak apa ya? Kayak komen-komennya salty. Komennya kayak apa ya? Enggak suka gitu. Padahal nggak ada salah itu kan. Itu kan pilihan dia boleh ngelakuin apa aja selama nggak ngerugiin orang di sekitar dia. Iya, benar. Karena pada dasarnya kayaknya orang kita tuh lebih sulit untuk menerima hal baru, sesuatu yang belum pernah sebelumnya. Kayak apa nama kejadiannya ya? Apa tuh? Nggak bisa aja lah intinya masyarakat kita nih, generasi kita untuk menerima sesuatu yang kayak nggak pernah kita lakuin lah sebelumnya. Oke. Jadi child free ini kayak mana nih pandangan kalian lah? Child free. Ya, sebelum situ kita tentu harus paham dulu child free ini apa sih? Ya, coba dijelasin loh. Child free itu apa? Sumber valid. Ini sumber valid bagi anak-anak sekolah. Wikipedia. Bagi anak-anak sekolah ya, karena di kampus nggak bisa dipakai. Di kampus nggak bisa. Ada banyak macamnya. Kau masukkan deskripsi referensi Wikipedia. Jangan skripsi cuy. Tugas saya kena coret. Ya, dilansir dari sebuah website paling valid. Wikipedia. Mbah Wiki. Child free adalah sebuah putusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Penggunaan istilah child free untuk menyebut orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak ini mulai muncul di akhir abad 20. Jadi masih baru-baru lah. Sebuah paham modern, paham baru. Mulai munculnya 1900-an. Ini ya, terakhir ya. Pas kita lahir lah. Iya, pas kita lahir. Pas zaman apa lah? Apa demo-demo? Yang waktu demo 98 atau child free tuh. Itu belum child free dong. Ya maksudnya orang udah mulai mengemukakan ide itu mulai muncul. Mulai muncul waktu. Dulu kalau masa 98 mah orang bukan child free tapi free. Pengen free ya. Pengen mengejar freedom ya. Pengen mengejar freedom dulu. Oke. Berarti child free itu ya baru-baru ya, paham baru. Ya secara sederhana child free itu orang nggak punya yang nggak mau punya anak, nggak pengen punya keturunan lah. Ya apa salah gitu orang nggak mau punya anak? Nggak salah. Cuman salah di mata nenek kakeknya, orang tuanya pengen punya cucu. Ya berarti kan itu kan cuma tuntutan keluarga. Tuntutan keluarga aja kan. Sebenarnya kalau kita berdasarkan hak asasi manusia, kan kebebasan ya bebas lah orang mau ngapain aja gitu. Jadi kalau dia pengen milih untuk nggak punya anak, kayaknya kalau berdasarkan HAM ya tidak masalah kan. Cuman yang orang ini kan gini loh, Gita Savitri itu kan tinggal di Jerman gitu kan, gimana mayoritas orang-orang sana memang nggak punya anak gitu. Lebih tepatnya orang-orang sana malah memilih untuk nggak menikah gitu kan. Iya. Karena gimana coba? Gini ya. Coba bisa jelaskan cara. Dulu pernah sih kayak gini di saat orang orang ingin speech freedom ya, apa tuh bahasanya? Freedom of speech. Ya tentu orangnya freedom of speech itu harus bisa freedom of opinion kan. Maksudnya gini,
ketika Anda misalnya mengungkapkan sesuatu lah, misalnya kayak child free ini, ya berarti Anda harus siap dengan opini orang tentang Anda gitu. Harus siap dengan komentar orang. Dengan komentar orang atas keputusan Anda. Ya, apalagi nih kayak misalnya kayak freedom of speech tuh, misalnya dia ngelakuin itu di Indonesia yang dimana itu tuh masih hal yang tabu. Memang kayak maju ini, tapi kita harus lihat di mana kembali when in Rome do as Romans do. Ya, tapi tunggu dulu. Kalau bahasa Indonesianya ya di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Situ langit dijunjung. Ya bagi orang Indonesia itu tuh hal yang masih tabu. Hal yang masih tabu lah gitu. Jadi kayak dia kayak gitu tuh ya dia harus siap sih dengan komen-komen orang yang mungkin agak sedikit kasar atau apa gitu. Tadi mau nyanggah tadi kan? Tapi tunggu dulu kan dia bukan di sini kan pokok permasalahan tuh dia bukan nggak terima dengan komen-komen orang Indonesia. Cuman yang di sini ini pokok masalah ini dia tapi sorry ya, dia ada bilang kayak egois gitu dia. Kalau dia nggak itu dengan orang ada di dia buat SG itu kayak kata-kata egois, kata orang egois lah apalah gitu. Ada dia kayak sedikit mendengar itu netizen tuh lah. Walaupun orang bilangnya egois gitu-gitulah dia bilang. Oh, dia lebih membela diri gitu maksudnya. Atas pilihan dia. Ya kalau menurut aku ya dia punya paham child free itu juga nggak bukan pilihan sembarang itu udah menurut aku dia ini dari faktor-faktor lagi ya, dia udah dari faktor lingkungan beda. Dia bukan tinggal di Indonesia, jadi wajar aja kalau dia punya pemahaman child free itu. Soalnya rata-rata lingkungan dia tuh memang kayak orang-orang Jerman tuh aku rasa rata-rata juga child free, nggak menikah gitu kan. Ya lebih memilih untuk berhubungan bukan seks maksudnya berhubungan seksual tanpa berhubungan antara pasangan aja gitu, nggak sampai punya anak ya rata-rata ya. Karena kembali lagi itu kan faktor lingkungan yang membentuk dia punya pemahaman kayak gitu. Jadi aku rasa nggak salah sih, tapi kan kembali lagi pendapatnya ini kan masuknya ke Indonesia, di mana itu dia masalahnya. Tapi itu bukan salah dia. Bukan masalah sih. Kayak gini misalnya gini. Contoh nih, dia lingkungannya di barat nih. Dia pakai contoh kayak misalnya dia pakai bikini aja, ini sehat-sehat. Dia itukannya ke Indonesia gitu. Kan nggak masuk kan? Ke Indonesia maksudnya? Dia kayak dia bilang child free nih. Di mana child free itu bagi sebagian besar orang Indonesia itu masih hal yang tabu. Masih hal yang belum bisa untuk dipubliskan lah. Terus sama kalau dia bilang kayak gini misalnya, dia kan lingkungannya nih di Jerman misalnya. Di Jerman misalnya orang banyak pakai bikini. Terus dia bilang dibawanya ke Indonesia, pakai bikini aja kayak ini gitu. Dia bilang. Tapi tunggu dulu. Ini aku takut salah paham ya. Dia tuh mengkampanyekan child free untuk orang Indonesia atau enggak? Kalau kayak gitu seharusnya kapan? Nah, ada kau baca nggak? Aku juga kurang tahu ya, karena aku nggak terlalu baca statement dia itu. Child free dia tuh ada kata-kata yang mengajak atau dia mengajak kampanye kan? Berarti nggak ada salahnya gitu. Dia kan cuma memberitahu prinsip hidup dia aja gitu. Ya itu gitu. Yang prinsip dia. Ya aku rasa nggak salah. Itu kan pilihan orang. Ya benar. Orang dari lahir tuh punya kebebasan untuk ngapa-ngapain aja gitu. Itu kan udah hak azazi manusia gitu kan. Kecuali kalau dia mengkampanyekan baru bisa dipermasalahkan. Kita nggak tahu ke depannya kan, Kalau dia cuma beri statement kalau dia itu child free, aku rasa nggak salah. Itu pilihan hidup dia aja. Cuman kalau mengkampanyekan mungkin bisa dipermasalahkan. Masalahnya di sini masih hal yang tabu lah, seperti yang lo bilang tadi kan. Orang-orang udah mulai itu kayak keren banget sih ini kak namanya Gita. Kayak orang udah mulai ngomen keren nih. Takutnya kan Indonesia nih kan itu Kak Gita
kayak kita keren banget sih prinsip hidupnya. Nanti orang mulai takutnya dengan kayak gitu pasti ada dong orang yang ikut-ikutan kan. Bocil-bocil yang ikut-ikutan gitu kan. Sebenarnya kayak gitu. Paham-paham kayak gini ini kan, paham-paham modern ini yang harus dipahami, jangan apa ya? Jangan telah mentah karena idola kita atau kita dengar dari influencer gitu langsung bilang keren gitu. Maksudnya harus ada pemahaman apa ya? Ya harus dipahami dulu lah. Child free itu dia kenapa sih bisa berpikir untuk child free itu? Ya kalau aku ya yang masuk akal menurut aku tuh di lingkungannya itu karena orang banyak rata-rata child free gitu. Iya. Satu lagi pekerjaan di sana tuh padat gitu kan mungkin kan, nggak seperti di Indonesia yang lebih luang gitu. Jadi aku rasa karena lingkungannya seperti itu dia berpikir kalau punya anak nih kayak bakal memberatkan dia atau anaknya bakal nggak terurus, malah tertekan nanti kan gitu kan. Kasihan anaknya gitu kan kalau dia nggak bisa ngasih perhatian gitu. Tapi yang ini kan yang pokok permasalahan itu kan yang orang-orang yang komen-komen salty, yang negatif gitu, yang katanya ini yang paling aku ingat tuh ada yang komen katanya pokoknya dia bilang saya aja udah berharap punya anak tapi nggak dapat gitu. Nggak salah dong dia ngomen. Ya nggak salah, maksudnya ya tapi bukan salah si Gita Savitri itu juga Anda nggak punya anak gitu. Benar. Kalaupun dia nggak child free juga belum tentu juga Anda punya anak gitu kan. Si Gita Slavina, Gita apa namanya? Gita Savitri. Nah, gini ya, apa ya, permasalahan dia gitu, permasalahan orang yang komen, netizen yang komen nih, kenapa jadi Gita Savitri yang dipersalahkan gitu. Maksudnya Anda yang punya anak, Anda yang mau punya anak, kenapa menyalahkan Gita Savitri yang nggak mau punya anak gitu? Ya benar. Maksudnya Anda nggak dikasih anak gitu. Terus Anda karena Anda nggak dikasih anak tuh Anda menurut Anda Gita Savitri itu nggak bersyukur gitu. Ya aneh aja gitu kan. Iya, dia itu prinsipnya. Cara dia lebih kepada cara dia mengungkapkan kekesalan dia mungkin betapa sayangnya nggak punya anak, sementara dia sendiri pengen punya anak tapi nggak bisa punya anak. Jangan kayak gitu. Lebih kayak gitu, bukan menyalahkan. Dia bukan nyalahin tuh, dia mungkin lebih kayak ngungkapin aja gitu. Dia nggak mau punya anak dong, sedangkan aku aja, mungkin dia kayak gitu. Tapi kita nggak tahu ya maksud dia aslinya itu apa. Terlihat mungkin salty, tapi lebih kepada mungkin dia meluapkan kekesalan dia aja karena betapa disayangkannya. Dia punya kesempatan untuk punya anak, sementara ada yang pengen punya anak kali nggak bisa punya anak. Lebih ke itu sih mungkin komen salty-nya. Atau ada lagi komen salty yang mungkin kau lihat? Yang paling aku ingat sih itu aja. Dan statementnya siapa namanya nih, Gita nih, aku kayak adalah nangkap sedikit. Dia tuh nyari temennya, dia bilang apa namanya tuh, kalau nggak salah dia bilang kayak temennya aja nyesal punya anak gitu lah. Makanya orang mungkin karena orang mungkin komen agak sedikit kasar atau apa, mungkin karena dia ditambah lagi dia tuh bukan pengalaman pribadi gitu. Jadi kayak gitulah, dia bukan pengalaman pribadi tapi pengalaman temannya. Mungkin orang di situ makin gitu. Oh, jadi itu jadi justifikasi bagi dia ya? Ya, dia bilang aku ada teman aku nih, dia aja nyesel punya anak gitu, dia bilang gitu. Dia tuh intinya gini, dia sebenarnya kayak ya bagus juga sih. Motor. Bahwa dia bilang kayak child free itu dia tuh nggak mau menuntut anaknya. Dia ngebawa itu misalnya kayak kau nih, misalnya kau ingin jadi pemain bola waktu kecil, gak kesampaian, kau itu kan ke anak kau. Jadi kayak dia nggak mau anak kita tuh membebani hal yang kita dulu, misalnya yang kita nggak kesampaian nih, yang nggak kita bisa lakuin cita-cita kita lah, cita-cita kita limpahkan ke anak kita gitu. Dia nggak mau kayak gitu. Itu lebih kepada soal bagaimana dia parenting sih. Ya, ada dia sebagai orang tua nge-treat anaknya. Dan aku rasa ya kayak bukan apa-apa.
itu tuh mungkin hanya tidak semua orang tua kayak gitu kan, hanya sebagian kecil, karena pada dasarnya orang tua tuh ingin kita yang terbaik. Karena gini, kau ingin jadi pemain bola misalnya nih, tapi orang tua kau ingin kau jadi PNS misalnya, masuk akal nggak menurut kau orang tua kita? Kalau aku masuk akal kalau di Indonesia, karena dia kayak main bola, kita Indonesia kayak gini, tentu dia ingin anaknya maksudnya kayak hidup aman, terjamin gitu. Karena kayak gitulah, jadi kayak orang tua tuh aku rasa sih rata-rata orang tua tuh pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Dia ingin anaknya tuh ya sukses lah, hidupnya nggak susah. Jadi ya kalau kadang orang kan ingin bercita-cita jadi yang cita-citanya tuh bagus sebenarnya, cuman di Indonesia ini agak susah digapai gitu. Tentu orang tua kita kayak nggak usah lagi itu anak-anak sekarang tuh mungkin yang kayak nggak mau, aku tetap ingin mau jadi ini nggak ngerti banget sih orang tua kita, kayak gitu kebanyakan sekarang. Dia kayak gitu, dia nggak mau orang tua, dia nggak mau dia jadi orang tua yang seperti itu, dia bilang. Ya berarti ya kalau dia tahu dia nggak mau jadi seperti itu ya tinggal nggak dilakukan. Sebenarnya ya itu. Lebih kepada cara parentingnya. Itu. Nah, Gak perlu dilakuin kan? Kalau kalau orang tua yang modern ya, menurut aku kalau kayak Gita Savitri ini aku rasa udah masuk kategori modern lah ya. Udah lah harusnya, dia udah tinggal di Jerman, dia milenial ya. Nah, harusnya nggak ada tuh nuntut anak untuk jadi ini. Iya, tetap. Maksudnya lebih kepada ngebebasin anaknya mau jadi apa ya? Iya, nggak justru ada pressure. Kalau orang tua modern menurut aku malah rata-rata mendukung anaknya ngikuti sesuai passionnya, mendukung gitu kan. Nggak ada yang nuntut papa dulu nak jadi dokter, kamu harus jadi dokter ya. Nggak ada sekarang kayak gitu. Kalau yang modern, mungkin kalau yang aku rasa orang tua kita nggak ada lah yang kayak gitu ya. Yang kita mungkin Gita Savitri ini dia mengalami kayak gitu. Iya, mungkin dia mengalami. Mungkin ya. Itu aku rasa hanya sebagian kecil ya kan, kayak sebagian kecil lah. Kalau untuk sekarang aku rasa sebagian kecil. Iya, Rata-rata orang tua sekarang dukung anaknya mau jadi apa aja gitu. Iya sih. Asal jelas lah gitu kan. Iya. Kalau kayak tadi aku bilang lah, kayak kau sendiri lah sekarang. Ibaratnya kau ingin jadi pemain bola, kau sekarang nih lagi main bola, lagi bagus-bagusnya kau main bola. Sorry ya, pemain bola tuh sendiri aja, pemain futsal itu banyak yang jadi PNS kok. Banyak yang nerima kerja, banyak yang kerja. Orang kayak mau masuk Semen Padang tuh kayak karena dia dijanjikan kerja Semen Padang gitu. Begitulah maksud aku tuh di sini bukan main bola aja. Maksudnya kayak ibaratnya pekerjaan yang jelas, orang cari pekerjaan yang jelas. Kita seiring bertambahnya umur tentu apa kan? Realistis nggak bisa lagi kita ya makanya itu. Ini kembali juga ke Gita Savitri ini, orang yang komen salty ini apa ya, kayaknya nggak perlu lah gitu kan. Masalah ini juga proses hidup dia juga belum tentu juga dia dalam 5 tahun ke depan dia masih child free gitu kan tergantung perubahan pengalaman lagi dia baru. ngepost. Ya itulah maksudnya gitu. Iya. Dia mungkin sekarang karena pikirannya tuh meliputi soal child free aja gitu. Mungkin beban terberat dia tuh punya anak untuk sekarang nih kan. Tapi belum tentu untuk 5 tahun ke depan. Bisa aja berubah. Bisa aja berubah pikiran. Ternyata sepi juga, tidak ada anak. Iya gitu. Jadi kalau soal paham-paham ini kan bisa berubah seiring waktu gitu. Iya. Jadi tidak perlu juga orang komen salty gitu. Komen negatif gitu. Ya kalau kayaknya proses hidup lah. Bicara gitu. soal komen negatif itu sesuatu yang nggak jauh-jauh dari netizen Indonesia. Itu maksudnya sesuatu yang nggak akan pernah bisa kita hilangkan loh. Ya, nggak gini lah. Kalau bukan netizen Indonesia aja, yang namanya paham-paham asing tuh pasti kontra dong. Dengan paham-paham yang nggak biasa dilakukan oleh masyarakat tuh pasti masyarakat tuh kontra gitu. Ini paham child free ini juga masih asing di telinga orang Indonesia. Dan bicara tuntutan ya, bukan apa-apa nih, kayak contoh kenapa Cina tuh bisa jadi negara maju, bahkan dia udah mau ke tahap superpower kan. Di Cina itu kalau nggak salah kayak anak-anak kecil tuh udah digenjot gitu. Ini
dari genjot kan. Kayak misalnya dia mau jadi atlet umur 3 tahun dia itu banyak tuh kemarin video beredar-edar anak 3 tahun udah di ini gitu. Orang luar negeri itu kayak ini kalau kita bicara tuntutan orang tua ya. Ini anak Ronaldo kalau tinggal di Indonesia udah kena mental health nih. Udah buat thread tentang mental health nih. Bayangin Ronaldo punya segalanya, anaknya nggak boleh minum Coca-Cola, nggak boleh minum ini harus jogging, harus ngangkat beban gitu. Jadi mungkin entahlah ya, cuman dia ini dari luar ya kan. Kayak Siapa? bukan dari luar, maksudnya dia hidup di luar kan, di luar negeri si Gita nih Ya kan. makanya aku bilang dia muncul pemahaman kayak itu tuh karena gara-gara lingkungannya juga. Kayak Kalau dia tinggal di RT Kelapa Sawit, nggak bakal ada pemikiran child free itu. dia sama Madok. Ini ya, orang tuh kalau apa ya, kalau di sekitarnya kayak gitu dia jadi pengen kayak gitu juga gitu. Maksudnya sekarang kan lagi zaman-zamannya orang banyak nikah kan. Kau kalau lihat-lihat orang nikah tuh pasti ada muncul keinginan gitu kan, pengen nikah juga lah gitu kan. Ya sama dengan Gita Savitri itu. Ya Ngelihat teman-temannya child free. Teman-temannya bebas gitu, nggak punya anak gitu, di umur yang udah tua pun nggak punya anak, bebas mau apa-ngapain gitu. Jadi dia merasa aneh aja, mungkin merasa aneh kalau dia punya anak di antara teman-temannya gitu kan. Iya. Nah gitu kan, sama kayak di sini kalau kau nggak nikah di sini, misalnya cewek di umur 29 tuh belum nikah, Ada tekanan. aneh nggak? Aneh. Aneh kan di lingkungan ini. Cuman kalau di luar negeri aneh nggak? Nggak aneh. Nggak, kan? Bahkan di atas 40 pun banyak yang nikah. 29 tuh masih muda, Iya. belum umur nikah kalau di sana. Karena di sini tuh kayak udah jadi kebiasaan nikah tuh mesti di bawah 30. Nah itu. Nah, Jadi berarti ini soal kebiasaan aja. iya soal lingkungan aja, Soal lingkungan aja. pengaruh lingkungan. Jadi tidak salah kalau dia bisa punya pemahaman child free gitu. Dia tinggalnya di Jerman yang notabene child free itu Hal yang biasa. hal biasa yang udah dipahami masyarakat sana lah gitu kan. Ya, itulah. Iya. Di sini mungkin ada juga orang yang nganut paham child free, tapi kan nggak punya influence kayak Gita Savitri kan, jadi nggak yang heboh. Ya, Nah, gitu. maksudnya itu beberapa orang juga itu Ya nggak banyak sih emang. itu juga lingkungannya pasti lingkungan yang apa ya, yang nggak punya anak juga gitu, yang apa ya, lebih bebas gitu. Kayak misalnya wanita karir kan rata-rata menunda nikah itu, atau ada yang nggak nikah kan. Iya, wanita karir ya. Ya rata-rata pasti pemahaman itu nggak punya anak gitu. Tapi bukan untuk lama ya. Iya. Sampai dia ngerasa seiring waktu bakal berubah lah. iya, Gitu. sampai dia ngerasa udah kayak pengen punya anak, dia lakuin. Nah, sama juga kayak Gita Savitri ini sebenarnya dia masih muda gitu kan. Ya seiring waktu nanti Dia kalau akan ada kebutuhan, ada keinginan yang muncul gitu kan, bakal berubah juga dia. dia nggak nutup kemungkinan di satu saat di masa depan dia akan punya anak. Enggak untuk kemungkinan dong. Jadi orang yang komen salty itu kayaknya nggak perlu kali lah. Karena kan suatu waktu kan Gita Savitri ini kan kita kan orang yang open minded kan, tinggalnya di luar negeri. Ya suatu waktu dia bisa lah punya kemauan untuk punya anak lagi. Nggak nutup kemungkinan emang. Nah ini kalau yang lebih panasnya lagi nih, child free dikaitkan dengan anjuran Nabi. Kalau udah ke situ Kalau ada bawa agama, udah ada expert agama nggak di sini? Nih gue lagi nih paling deket. Payalah. Kalau itu tuh nggak bisa dibawa-bawa. Maksudnya bukan nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi kita agak payah. Kalau dalam agama udah jelas kan. Itu ya. Maksudnya kayak kalau udah wanita tuh memang harus mengandung, harus kalau dia subur kita harus punya anak apa. Dosa nggak kalau wanita nggak punya anak? Kalau dia Kalau nikah nggak mau punya anak tuh dosa nggak? itu aku nggak tahu. Kayaknya dosa sih kalau dia. Coba kita cari ya biar lebih valid. Coba cari. Kalau kayaknya dosa. Apakah secara agama ya? Kalau dia nggak mandul apa? Tidak. Suami atau istrinya lah. Apakah child free dosa di dalam agama? Tahu aku nggak dosa. Tahu nggak dosa, itu kan cuma anjuran aja. Coba cari. Child free dosa di dalam
agama. Kok ngasih pendapat Lam? Diam-diam aja. Bentar dulu, aku lagi sakit pala aku. Ada. Dikelahi dia guys. Ini cerita-cerita child free ternyata jangan cek kau ingin child free ya. Tapi kepikiran nggak mungkin kita Safitri itu mandul, jadi dia pengalihan isu, dia bilang dia child free. Kalau kemungkinan tuh mungkin ada. Namanya kita nggak pernah tahu kan segala kemungkinan. Ya tapi kalau setiap cewek punya pikiran child free kayak kita Safitri itu, kita punah ya. Iya. Sebagai human being. Ini takutnya nih waktu kecil mental health dari orang tua, pas jadi istri feminis, pas masalah anak child free. Ada aja ya untuk membuat seorang wanita itu untuk nggak ngelakuin apa-apa. Kita takutnya kayak gitu kan, kayak yang aku post lah, kecil nggak mau tuntutan dari orang tua, pas sudah gede berumah tangga nggak mau tuntutan dari suami, terus nggak mau tuntutan dari anak, ini free aja. Sangka aku awalnya child free ini free anak gitu maksudnya anaknya tuh bebas ini. Ternyata orang tuanya yang bebas dari anak. Anjuk, aku sebenarnya agak kesal awalnya. Sangka aku awalnya kayak gitu, kayak anak-anak kalau itu yang diperjuangkan aku agak mengerti lah, maksudnya kayak misalnya anak tuh jangan dituntut, biar dia bebas berkreasi, apapun cita-cita kita dukung. Sangka aku seperti itu. Child free, jangan dikasih beban lah ya maksudnya ini. Child free itu banyak indikasinya dari orang memutuskan itu. Indikasinya faktor itu ada psikologis. Membesarkan anak itu gampang. Emang benar. Kadang ada yang orang baru nikah baby blues. Baby blues itu tahu kan apa artinya kan? Maksudnya tuh baby blues tuh kayak gimana kondisi dia tuh kayak anak kecil tiba-tiba nangis tengah malam, tuh dia harus wajibkan ke ini. Seharusnya dia tuh biasa hidup mandiri untuk memenuhi kebutuhan dia Kena sendiri. mental lah waktu baru Gitu. Iya, tapi kan baby blues kan gitu kan, dia kan. Itu belum lagi masa finansial. Nggak semua orang punya finansial yang kuat. Orang kalau ngurus anak tuh kalau dengan finansial nggak kuat nanti takut anak yang jadi beban masalah kan gitu kan. Tuh ada yang nama tuh mungkin menurut mereka ada populasi. Iya. Apalagi di Indonesia kan populasi sudah banyak. Padahal kan justru di Indonesia di bumi ini populasi banyak, masih sepi tempat kos apalah belah bumi lain lah gitu kan. Kayak di mana? Iya kayak iya betul, kayak misalnya tuh aku nih sekarang nih menurut apa lah orang kan indikasi atau ngapa dia nggak mau punya anak kan itu kan itu. Baru aja ini cari Nggak inspirasi deh loh. Lanjut tuh. Apa ya, riset dulu ya. apa bagus ngomong kayak gitu. Tuh. Biar valid. Nah, habis itu ya kalau masalah apa sih kan, masalah kayak lingkungan mungkin iya juga sih ya. Kalau lingkungan, ya benar. Lingkungannya apalagi kalau di Jerman tuh kan rata-rata kan kata si siapa Cukis bilang tadi kan, orang tuh kan mau punya anak. Palingan kan kalau orang tuh nak mau punya anak kan palingan kan luar nikahan kan gitu. Ya nak. Semua pemain Jerman punya anak kok. Kan Thomas Muller nikah anak mereka. Ya kan ini ceritanya punya anak. Oh ya, cerita punya anak ya. Bukan nikah atau enggak nikah. Punya sorry dikat aja nanti dong. Enggak apa-apa. Ya kan jadi kan indikasi kan itu psikologis kan itu yang paling penting tuh. Ya, emang enggak gampang apalagi kalau kayak aku nih kadang membesarkan anak tuh tau nak dari kecil. Dari dia baru lahir. Iya serius. Mana anak lo? Iya, jadi kan dulu kan rumah aku nih kan sering tempat penipan anak. Jadi agak-agak 2 bulan 3 bulan. Jadi anak-anak tuh dipen di sini. Nah, kadang dibesarkan sama kadang kayak aku yang jaga dia kan. Itu tuh emang nggak gampang cara dia itu. Benar. Untuk didik dia tuh. Jadi kok udah inilah ya kayak sama anak tuh sesuatu yang kayak udah biasa kalau bagi aku. Bukan baru ya. Ya, cuman yang masalah tuh orang yang masih baru yang nggak pernah berinteraksi dengan anak kecil. Itu masalahnya. Misalnya mereka emang sibuk dengan dunia mereka sendiri, sibuk sama pekerjaan. Jadi mereka tuh kok sama anak tuh emang kurang lancar dekatin dia. Misalkan anak tuh butuh perhatian kali ya. Pasti bisa kita lihat perbedaan itu antara orang udah terbiasa dengan anak kecil dengan orang yang nggak pernah atau jarang interaksi sama anak kecil itu pasti nampak. Nampak gitu. Benar. Ya. Kalau kayak aku sih kalau kayak finansial mungkin oke lah karena masih masuk akal lah. Iya butuh anak tuh
dia butuh biaya yang cukup besar kan, mungkin karena orang yang apa tuh, walaupun dalam Islam anak itu bawa rezeki, nikah tuh bawa rezeki. Tapi ya mungkin bagi sebagian yang non muslim ataupun yang apa namanya itu, yang nggak berpegang pada hal itulah, dia Islam tapi nggak berpegang pada itu, nggak ada tuh dia bilang itu. Mungkin benar finansial tuh, cuman kalau gini, kalau misalnya kayak apa namanya psikologi atau apa, bangun tengah malam, aku rasa itu kita harus beradaptasi, kita sebagai orang tua. Kalau aku pribadi ya harus beradaptasi dengan hal itu, sama dengan hal baru, kayak kau menjadi orang tua, kau hal baru gitu, sama kayak kau di lingkungan baru gitu. Atau nggak mungkin bagi orang nggak bisa sama-samain kan, cuman kalau bagi aku sih sama kayak kau dikasih pekerjaan, dikasih apa gitu, dikasih tanggung jawab baru, dikasih tanggung jawab ya. Kalau aku sih ya mungkin kan aku bisa ngomong ini karena aku belum punya anak, mungkin apa sudah punya anak ngeluh ya, orang ngeluh, orang pasti ngeluh. Kayak gini, kita kan bisa belajar kayak misalnya kayak kita ngasuh anak ini payah, ngasuh anak itu payah, kita bisa nanya sama orang, kita bisa belajar, bahkan di YouTube ada gitu. Itu hal baru, maksudnya kayak bagi kita lah ibaratnya yang lajang nanti bakalan jadi orang tua, itu kan hal baru. Dan tentunya dengan hal baru kita nggak mungkin langsung terbiasa dong, kayak kita biasanya tidur nyenyak gini ya. Kau nikah juga harus melakukan hal baru gitu. Misalnya kau biasanya jam 8 malam nonton bola, ya kau jam 8 malam harus ngalah nonton Ikatan Cinta gitu, TV. Kita harus kayak gitu kan. Kalau untuk berkeluarga atau apa gitu, kau nggak bisa lagi dengan ego kau yang lama gitu. Sama juga dengan apa namanya tuh, kau punya anak gitu, kau harus kayak kalau tengah malam ya harus siap gitu dengan anak nangis misalnya, atau dia ngompol atau apa gitu. Kecuali kalau pekerjaan mungkin bisa lah kan, karena pekerjaan mungkin di apa nggak bisa ditinggalkan, mungkin terpaksa harus dititipkan ke apa namanya tuh, ke pengasuhan atau tempat kau nih ya kan Ham, kayak gitu ya. Kalau menurut aku sih gitu. Kalau misalnya ya namanya kita ya udah menjadi orang tua, ya terpaksa kita harus belajar. Sama kayak kau dengan hal-hal baru kau beradaptasi, ya kau harus belajar kan. Nggak hanya itu kan, misalnya apalah gitu kau harus belajar. Misalnya game baru kau harus belajar kan, dengan game baru misalnya. Intinya kau kenapa kau mau belajar, karena kau suka itu gitu. Misalnya kau suka game ini kau nggak tahu, tapi kau suka pengen main, itu kau belajar gitu. Memang nggak bisa disamain, cuman ya kurang lebih aku rasa sih kayak gitu. Kalau aku pribadi nanggapinnya, kalau aku nanti misalnya jadi orang tua atau apa, itu harus belajar lagi, apalagi gitu. Ya, dilansir Ini dari ya, lanjutannya tadi ya guys. Wah. Dilansir dari republika.id. Ya. Kata Kiai Mahbub ulama saat dihubungi Republika. Ya, katanya ya, salah satu inti dari pernikahan itu adalah untuk memiliki keturunan. Ini juga pesan Nabi yang memerintahkan untuk menikahi wanita yang subur. Artinya apa? Manusia disuruh untuk berketurunan apabila menikah. Berarti memang gitu ya. Berarti ya sesuai apa ya? Sesuai ajaran Nabi memang. Iya. Cuman nggak ada yang apa ya? Ngelarang gitu. Kalau sejauh yang aku baca ya, ini bukan kita takut ya. Pemahaman agama kita tidak terlalu bagus. Kita cuma ngambil dari sumber republika.id. Jadi kalau mau marah ke republika.id ya. Kami cuma menyampaikan. Cerita ini. Nah, jadi nggak ada larangan hukum yang nggak ada larangan, tapi ada anjuran untuk memiliki anak. Ada perintah untuk memiliki anak. Anjuran lah, lebih ke anjuran. Untuk mempertahankan keturunan, garis keturunan gitu. Ya, apabila dikerjakan peroleh pahala. Ya tidak gitu mungkin lah. nggak dapat dosa juga. Kita nggak tahu ya. Ini kalian tanyalah sendiri ke ustadz masing-masing gitu. Sejauh yang aku baca di sini nggak ada haram gitu, nggak dilarang gitu. Untuk perkara agama, do your own research saja lah. Cuman dianjurkan. Ya kalau soal agama ya, kalau pemahaman modern gini
dibenturkan dengan agama itu, kalau menurut aku selagi nggak melanggar perintah yang berbuat yang bisa membuat dosa gitu, selagi nggak melanggar itu nggak salah menurut aku. Jadi child free kalau menurut agama ya kembali ke pemahaman agama masing-masing aja lah. Nggak apa gimana ya, kadang orang juga pemahaman agamanya beda dengan kita gitu. Ada yang orang pemahaman agama digabungkan dengan open minded dia ya. Ada yang pemahaman agamanya lurus aja gitu. Kan macam-macam gitu. Ya jadi kalau menurut aku ya, kalau dibenturkan dengan agama ini kembali lagi kembali ke pemahaman masing-masing aja lah. Iya sih. Jadi tak usah sampai selagi tidak melanggar ya. Kalau melanggar baru kita bisa menegur itu. Kalau tidak melanggar, ya kembali ke pemahaman masing-masing. Tak usah ya gitulah. Jadi kalau kesimpulan aku, child free boleh-boleh aja. It's okay ya. It's okay itu Natural. Itu cuma pilihan masing-masing aja. Ya orang nggak perlu sewot juga, nggak perlu julid juga kalau orang memilih child free gitu. Nggak ada untungnya juga gitu kalau kau julid gitu ya. Gimana? Setuju? Apakah child free? Intinya child free jangan jadi dalih lah bahwa kok itu malas ya kan. Jangan dalih. Nih feminis kemarin tentang malas. Takutnya yang kayak gitu kan. Takutnya kayak gitu kan. Takutnya kita kan jadi dalih. Dia nggak mau ngurus anak, nggak mau apa. Aku pun kalau dibilang ya, kalau aku besok udah nikah, kalau seandainya situasi aku lagi ndak mendukung, ya bukan secara finansial aja, secara keseluruhan ndak mendukung untuk punya anak itu, aku juga bakal nunda gitu. Tapi ya kalau anak tuh namanya rezeki ya. Secara Islam. Maksudnya ya kalau aku nggak terlalu buru-buru lah, ibaratnya kalau memang situasi aku nggak terlalu mendukung, kecuali aku udah secara apapun ya, finansial, kesehatan mental, apalah jasmani, jasmani, rohani, finansial, ya keseluruhan lah. Kalau sudah keseluruhannya itu udah bagus, barulah pede punya anak. Iya benar. Ya sebenarnya tidak salah juga kita Savitri itu dia lebih kasihan kalau anaknya tidak dapat penanganan yang baik lah, tidak dapat perhatian yang diharapkan. Mungkin dia sibuk di kerjaan dia, suaminya juga sibuk, jadi takutnya anak terlantar gitu kan. Ya gitulah. Oke, gimana Jod tadi mau nyampaikan sesuatu tadi dia? Potong soalnya. Sorry. Emang suka dipotong. sorry. Tapi enggak dimatiin mic-nya. Kita inget ke gelap. Cewek rambut pendek tuh. Aduh, gelap. Aduh. Ya child free. Untung enggak ada mic, kalau ada mic dimatiin. Aduh, sorry. Child free kalau kataku ya nggak apa-apa sih, kalau untuk pilihan pribadi nggak masalah. Kalau untuk dikampanyekan secara itu kan kita punah juga kan sebagai manusia ya kan. Ya mungkin dia nggak mau anaknya kalau lahir menderita. Ya bagus. Oke lah ya. Oke. Sejauh ini aku oke sih sama paham dia untuk child free. Bisa mengerti lah. Ya kita bisa mengerti ya. Iya. Bukan mendukung, tapi bisa mengerti. Paham lah dia dengan pilihan dia kan. Ya, karena kita mengerti, kita tidak salty, tidak komen-komen julid ya. Betul. Jadi child free tadi apa kayak mana dengan si Gita? Kalau aku ya. Gimana kau bisa jadi masuk golongan open minded kalau tidak bisa kau? Child free itu. Ya betul, aku kata Jody sih sekarang. Dengarkan dulu. Iya. Belum seru lagi. Ketawa aja ya. Iya, diketawa tapi udah buir aku jadi. Oke, lanjut. Oke, sudah 40 menit. Ya, jadi kalau menurut aku ya itu emang kembali lagi ke prinsip masing-masing. Iya benar. Iya kan, maksudnya tuh ada orang nggak siap punya anak. Benar. Ada orang yang nggak mungkin finansial atau nggak emang psikologis emang nggak siap juga, ya kan.
Oh, kalau emang dia emang masih belum siap kan, nama anak itu kan karunia. Iya benar. Anak tuh titipan itu dari Allah. Iya. Dia sedangkan titipan dari Allah aja kita sia-siakan, gimana nanti tanggung jawab untuk ganti orang kan? Itu dia, itu yang penting. Dah, selesai. Panjang kali. Nah, Oke. itu aja dulu inti ya. Ingat kata Suma, anak kecil itu masa depan negara. Nah, Asuma dia apa aja? Asuma nak tahu dah. Asuma Sarutobi. Oh, Naruto. Ingat kata Suma. Kira kader. Kader. Anjir, Namanya Indonesia kali ya semua. Nggak tahu kan Asuma Batubara. Payah juga kan semua kalau, masih kue kan. kalau semua orang child free itu punah ya kan Jod. Bisa ya, enggak? Cloning? Cloning lagi terpaksa lagi apa robot anak kita. Cloning. Oh, cloning. Ya, jadi sepakat lah kita ya sebagai generasi open minded yang dikatakan open minded. Apa itu kita saya open minded kan? Nah, dengan tagline kita saya open minded, Nah. kami setuju. Kami bisa mengerti. mengerti. Kalau chat free itu boleh dilakukan oleh kita Sapitri. Bisa mengerti ya, bukan mendukung ya. Bukan dukung, bukan Nanti mendukung. dibilang pula kita mendukung. Itu kan kebebasan dia ya. Ya, kebebasan kami menghargai kebebasan. Ya, kebebasan dia. Nah, pilihan masing-masing lah. Karena itu nggak merugikan orang lain. Ya udah lah ya. Udah sepakat lah. Jadi Ya sepakat lah. ya Apa lu? ketepa dulu. Kita sinar.